Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih bab haid dan nifas kita, yang dimana kita berhenti kemarin di pembahasan tentang warna dan sifat darah haid. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin sedikit menyinggung tentang sesuatu yang berkaitan erat dengan warna dan sifat darah haid, di mana ada cairan yang belum saya sebutkan karena perinciannya cukup banyak ya. Jadi cairan ini itu dikenal dengan bahasa Indonesia dikenal dengan keputihan. Nah, keputihan. Nah, ini bahasa Arabnya itu dikenal dengan rutubatul farji. Rutubatul farji. Nah, keputihan ini atau rutubatul farji ini merupakan cairan campuran antara madhi dan keringat. Antara madhi dan keringat. Nah, madhi itu apa? Nah, madhi ini merupakan cairan yang bisa warna putih encer ataupun keruh, dan dia itu biasanya keluar dari kemaluan perempuan ataupun laki-laki juga ketika misalnya yang pertama ketika mulai bangkit syahwat. Atau yang kedua ketika mendekati, kalau bahasanya itu bahasa mendekati klimaks ketika berhubungan badan. Nah, cairan encer seperti ini itu disebut madhi. Nah, sedangkan keputihan ini kalau madhi tadi, nah kalau madhi ini jelas hukumnya dia bernajis seperti air kencing. Jadi hukumnya bernajis. Nah, kalau keputihan ini gimana? Apa hukumnya? Apakah dia dihukumi haid atau tidak? Nah, ini ada perinciannya. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang keputihan. Nah, untuk awalnya keputihan ini bisa dia itu dua warna. Antara dia itu yang pertama berwarna putih seperti namanya ya, keputihan, atau juga dia bisa berwarna kuning atau keruh. Nah, jadi keputihan ini di penjelasan para ulama Syafi'iyah itu antara dia berwarna putih atau kuning atau keruh. Nah, jika keputihan itu berwarna kuning atau keruh, maka dia dihukumi haid. Dia dihukumi haid. Karena seperti pembahasan kemarin di warna dan sifat darah, salah satu warna darah haid itu warna kuning ataupun keruh. Jadi keputihan yang berwarna kuning atau keruh, nah itu disamakan dengan darah haid. Jadi hukumnya hukum haid. Jadi jika keputihan dia berwarna keruh ataupun kuning, maka dia dihukumi haid. Nah, itu kalau kuning sama keruh. Nah, sedangkan jika berwarna putih, nah ini perinciannya sedikit panjang. Kita jelaskan satu persatu. Nah, jika keputihan ini berwarna putih seperti namanya ya, keputihan. Nah, perinciannya yang pertama, jika keputihan itu keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib. Jadi kita bagi. Agak panjang ya, nggak apa. Jadi yang pertama, jika keputihan itu keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib, maka hukumnya itu suci
suci dan tidak membatalkan wudhu. Maaf ya kalau tulisannya sedikit taban gitu kan, sedikit jelek. Nah, yang pertama perinciannya itu jika keputihannya keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Jadi jika berwarna putih itu nanti perinciannya semua itu jelas. Kalau berwarna putih, keputihan itu tidak dihukumi haid. Nah, perincian pertama, jika dia keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Jelas ya? Nah, perincian kedua. Nah, jika keputihan ini keluar dari bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib. Yang tidak dari bagian jika keluar dari bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib. Nah, sebelum itu apa sih maksudnya keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib sama yang tidak? Nah, bedanya ini kan khusus perempuan kan, karena keputihan khusus perempuan. Jadi maksudnya keluar dari bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib adalah bagian yang ujungnya ujung maksimalnya itu yang nampak, mohon maaf, ketika perempuan lagi jongkok. Nah, jadi bagian kemaluan perempuan yang nampak ketika saat jongkok, nah itu disebut bagian yang wajib dibasuh saat mandi wajib, atau juga bisa disebut bagian zohir ya, bagian zohir. Nah, dan bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib adalah yang tidak nampak ketika perempuan jongkok, berarti yang ke dalamnya lagi. Nah, perincian ini keluar dari bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib. Nah, akan tetapi zakar masih sampai. Yang pertama perinciannya, zakar pria itu masih sampai ke bagian itu. Jadi kalau misalnya mohon maaf, berhubungan badan itu jika masih masuk ke bagian jika keputihan itu keluar dari bagian yang masih bisa dimasuki zakar pria, nah apa hukumnya? Hukumnya suci dan membatalkan wudhu. Itu kalau misalnya tadi dari bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib dan masih bisa dicapai oleh zakar pria ketika berhubungan badan. Nah, hukumnya suci dan membatalkan wudhu. Itu perincian kedua. Perincian ketiga adalah sama, dari bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi wajib, tapi zakar pria tidak sampai. Tidak lagi sampai ke bagian itu. Maka apa hukumnya? Hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Nah, itu bedanya sama yang pertama tadi. Jika dia masih dicapai sama zakar pria, hukumnya suci dan membatalkan wudhu. Sementara jika keluar dari bagian yang tidak lagi dicapai oleh zakar pria, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Nah, perincian terakhir itu kalau misalnya ragu jika keputihan itu keluar dari mana sih? Nah, kalau ada ragu nih, ini keluarnya dari bagian yang wajib dibasuh atau tidak? Atau keluarnya dari di bagian yang masih sampai zakar pria atau tidak? Maka hukumnya apa? Hukumnya kita tulis ini ragu.
hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Kalau dia ragu keluar dari mana cairannya. Nah, ini teman-teman merupakan perincian hukum yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Muhtajnya. Nah, sedangkan ada pendapat lain juga, ada pendapat lain dari Imam Romli, Imam Syamsuddin Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtajnya. Itu ada sedikit beda, ada perbedaan sedikit saja. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu di pendapat Imam Ar-Romli ini itu tidak ada perincian, apakah bagian itu bisa dicapai zakar pria atau tidak. Jadi dalam Imam Ar-Romli itu jika bagian itu tidak wajib dibasuh saat mandi wajib, baik dia itu dicapai zakar pria atau tidak, nah maka itu hukumnya bernajis dan membatalkan wudhu. Bernajis dan membatalkan wudhu. Jadi beliau tidak merincikan apakah itu dicapai zakar pria atau tidak. Begitu. Nah itu pendapat Imam Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi kalau ditanya mau pilih pendapat yang mana, silakan pilih pendapat siapa saja, karena dua pendapat tadi merupakan pendapat resmi dari mazhab Syafi'i, jadi boleh diikuti yang mana saja, mau pendapatnya apa, Imam Ibnu Hajar ataupun pendapat Imam Romli. Baik teman-teman, itu merupakan perincian tentang hukum keputihan ataupun yang dikenal dengan rutubatul farji tadi. Semoga dipahami dengan baik. Jika kurang dipahami, silakan diulang videonya tadi dan juga dicatat, karena ini merupakan ada banyak perinciannya, jadi mungkin susah dihafal. Nah itu saja mungkin teman-teman sekalian di bagian bab haid kali ini. Kita bertemu di part yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.